Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara tangis bayi baru lahir memecah keheningan malam. Rina, wanita berusia 28 tahun dengan rambut panjang hitam yang selalu dikat rapi, berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tangannya gemetar memegang undangan pesta bayi yang baru saja diterima melalui pesan singkat. Undangan itu datang terlambat, setelah pesta berlangsung, dan ayah bayi, suami saudaranya, mengakui bahwa bayi itu tak akan ada tanpa pengorbanan Rina yang rahasia. Rina menatap ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa? Setahun lalu, dia telah memutuskan untuk membantu saudaranya, Lina, yang tak bisa hamil karena masalah kesehatan. Rina, yang diam-diam menjalin hubungan romantis dengan wanita bernama Maya, memilih untuk menjadi donor telur secara anonim. Tapi kini, rahasia itu terungkap, dan keluarganya yang konservatif, yang selalu menekan Rina untuk menikah dengan pria, tiba-tiba memanggilnya pulang. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu alasan sebenarnya di balik keputusannya? Rina menghela napas panjang, mengingat bagaimana semuanya bermula. Dia dan Lina tumbuh di keluarga tradisional Jawa di Jakarta, di mana ayah mereka, Pak Budi, seorang pegawai negeri yang teguh memegang nilai-nilai agama dan masyarakat. Ibu mereka, Bu Siti, selalu sibuk mengatur pernikahan anak-anaknya. Lina, kakak perempuan Rina yang berusia 30 tahun, menikah dengan Andi, seorang pengusaha sukses, tapi pernikahan mereka terganggu oleh ketidakmampuan Lina untuk hamil. Dokter mengatakan bahwa telur Lina tak subur, dan satu-satunya cara adalah melalui donor. Lina memohon pada Rina, adiknya yang paling dekat, untuk membantu. Rina setuju, tapi dengan syarat anonimitas penuh. Dia tak ingin keluarganya tahu, terutama karena orientasi seksualnya yang dia sembunyikan. Maya, pasangan Rina, adalah wanita berusia 28 tahun dengan rambut pendek coklat yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Jakarta. Mereka bertemu di universitas, dan hubungan mereka berkembang secara diam-diam. Maya selalu mendukung Rina, tapi keputusan untuk menjadi donor membuat Maya cemas. Kamu yakin? Ini bisa membuka rahasia kita, kata Maya saat itu, matanya penuh kekhawatiran. Rina meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kini, dengan undangan itu, semuanya berubah. Rina harus pulang, menghadapi keluarga yang mungkin sudah tahu segalanya. Perjalanan pulang ke rumah keluarga di Bekasi memakan waktu 1 jam dengan kereta komuter. Rina duduk di kursi dekat jendela, pikirannya melayang ke masa lalu. Saat kecil, dia dan Lina tak terpisahkan. Lina selalu melindungi Rina dari ayah yang keras. Tapi ketika Rina mulai menyadari ketertarikannya pada wanita, dia menyembunyikannya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu, Rina takut kehilangan keluarganya. Dia pernah mendengar cerita tentang teman-temannya yang diusir dari rumah karena orientasi mereka. Sesampainya di rumah, Rina disambut oleh ibunya dengan pelukan hangat, tapi matanya penuh pertanyaan. Kenapa baru datang sekarang, Nak? Pesta sudah selesai, kata Bu Siti. Rina menggelengkan kepala, tak tahu harus jawab apa. Di ruang tamu, Lina duduk dengan bayi di pangkuannya, Andi di sampingnya. Andi memandang Rina dengan tatapan aneh, campuran rasa terima kasih dan rasa bersalah. Rina, duduklah. Ada yang harus kita bicarakan, kata Andi. Hati Rina berdegup. Apakah ini saatnya rahasia terungkap? Diskusi dimulai dengan hati-hati. Andi menjelaskan bahwa selama pesta, dia mabuk dan tanpa sengaja mengungkapkan kepada beberapa kerabat bahwa bayi itu lahir berkat donor dari keluarga. Aku tak bilang nama, tapi ayahmu curiga. Dia bertanya padaku dan aku. Aku bilang itu kamu, Rina. Rina terpaku. Ayahnya, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang, akhirnya angkat bicara.
Kenapa kamu lakukan ini? Kamu belum menikah, tapi kamu beri telurmu untuk Lina. Apa maksudmu? Rina merasa dunia berputar. Ini bukan hanya tentang donor, ini tentang mengapa dia tak menikah, mengapa dia hidup sendirian. Malam itu, Rina tidur di kamar lamanya, tapi tidur tak datang. Maya menelepon, suaranya cemas. Bagaimana, sayang? Mereka tahu. Rina berbisik, belum sepenuhnya. Tapi aku takut. Maya menyarankan Rina untuk jujur, tapi Rina tahu risikonya. Di Indonesia, meski tak ada hukum yang secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tekanan sosial dan keluarga bisa menghancurkan. Rina ingat kasus seorang teman yang diasingkan keluarganya setelah coming out. Apakah dia siap membayar harga itu? Keesokan harinya, konflik mulai memuncak. Ayah Rina memanggilnya ke ruang kerja. Rina, kamu sudah 28 tahun. Kenapa belum menikah? Apakah ada yang salah? Rina menelan ludah. Dia ingin bilang bahwa dia bahagia dengan Maya, tapi kata-kata itu tercekat. Sebaliknya, dia bilang, aku sibuk kerja, Pak. Ayahnya menggelengkan kepala. Itu bukan alasan. Lina bilang kamu punya teman dekat, seorang wanita. Apa itu artinya? Rina terkejut. Lina tahu. Saudaranya yang dia bantu justru membocorkan rahasia. Rasa pengkhianatan menusuk hati Rina. Rina menghadapi Lina di dapur. Kenapa kamu bilang ke bapak? Lina menunduk, bayi di gendongannya. Aku tak sengaja. Aku khawatir padamu. Kamu hidup sendirian dan aku tahu tentang Maya. Rina marah. Kamu minta bantuanku dan sekarang kamu khianati aku. Lina menangis. Aku ingin yang terbaik untukmu. Di sini, di Indonesia, hidup seperti itu sulit. Keluarga kita tak akan terima. Rina merasa terpojok. Pengorbanannya untuk Lina justru membuka luka lama. Apakah ini akhir dari hubungan saudara mereka? Maya datang ke rumah sore itu atas permintaan Rina. Mereka bertemu di taman belakang. Maya memeluk Rina, kita hadapi bersama. Tapi saat ayah Rina melihat mereka, wajahnya memerah. Siapa ini? Tanyanya. Rina mengenalkan Maya sebagai teman, tapi ayahnya curiga. Malam itu perdebatan meledak. Ayah Rina menuduh Rina menyimpang, mengutip nilai-nilai agama. Kamu harus berubah. Kalau tidak, keluar dari rumah ini. Rina menangis, tapi dia tak mundur. Ini adalah awal dari perjuangan panjang. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan mata bengkak. Dia memutuskan untuk bicara jujur dengan Maya terlebih dulu. Di sebuah kai kecil di Jakarta, mereka duduk berhadapan. Aku tak bisa sembunyi lagi, kata Rina. Maya menggenggam tangannya. Aku dukung apapun keputusanmu, tapi ingat, ini bisa berbahaya. Rina tahu, di Indonesia, meski ada komunitas yang berkembang di kota besar, tapi di keluarga tradisional seperti miliknya, penerimaan hampir mustahil. Berita tentang penganiayaan terhadap orang sering muncul di media. Kembali ke rumah, Rina menghadapi ayahnya lagi. Pak, aku mencintai Maya. Kami pasangan. Kata-kata itu keluar dengan gemetar. Ayahnya terdiam, lalu meledak. Tidak. Ini dosa. Kamu harus menikah dengan pria. Ibu Rina menangis di sudut, nak, pikirkan masa depanmu. Lina yang mendengar, ikut campur. Rina, aku tahu kamu bahagia dengan Maya, tapi keluarga kita. Masyarakat kita tak siap. Rina merasa dikhianati lagi. Lina yang dia bantu sekarang berdiri di pihak keluarga. Konflik memuncak saat Andi ikut bicara. Rina, terima kasih atas pengorbananmu. Bayi ini.
Anak kami ada karena kamu. Tapi tolong jangan hancurkan keluarga ini. Rina marah. Aku hancurkan. Kalian yang tak terima aku apa adanya. Dia memutuskan untuk pergi, tapi sebelum itu, dia bicara dengan Lina sendirian. Kenapa kamu tak dukung aku? Aku bantu kamu hamil. Lina menunduk. Aku takut kehilangan dukungan keluarga. Aku punya bayi sekarang. Rina sadar pengorbanannya tak dihargai sepenuhnya. Maya menjemput Rina dan mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat. Di sana Rina mulai merasakan kebebasan tapi juga kesepian. Keluarganya memutus hubungan, tak ada telepon, tak ada pesan. Rina bekerja sebagai akuntan, tapi pikirannya terganggu. Maya mencoba menghibur, kita bangun hidup baru. Tapi Rina merindukan keluarganya. Di malam hari, dia menangis, mempertanyakan keputusannya. Apakah coming out layak dengan harga kehilangan keluarga? Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Lina menelepon, suaranya gemetar. Rina, bapak sakit. Serangan jantung. Rina terkejut. Apakah stres karena dirinya yang menyebabkan ini? Dia buru-buru ke rumah sakit. Di sana, ayahnya terbaring lemah. Ibu Rina memeluknya, datanglah, nak. Tapi ayahnya memalingkan muka. Lina berbisik, dia marah, tapi dia rindu kamu. Rina merasa bersalah. Pengorbanannya untuk bayi Lina sekarang terasa sia-sia jika keluarga hancur. Di rumah sakit, Rina bertemu Andi. Rina, ayahmu tahu segalanya sekarang. Dia bilang dia tak bisa terima, tapi dia tak ingin kehilanganmu. Rina menangis. Ini adalah momen kritis. Dia harus memilih tetap dengan Maya dan kehilangan keluarga, atau menyangkal dirinya sendiri. Maya datang ke rumah sakit, mendukung dari jauh. Saat ayah Rina bangun, dia bicara pelan. Rina, pulanglah. Tapi tinggalkan gaya hidupmu itu. Rina terguncang. Ini adalah ultimatum. Rina memutuskan untuk tinggal sementara di rumah keluarga untuk merawat ayahnya. Maya mengerti, tapi cemas. Jangan biarkan mereka ubah kamu. Di rumah, tekanan meningkat. Ibu Rina memperkenalkan seorang pria, teman Andi, sebagai calon suami. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Rina menolak, tapi ayahnya memaksa. Kalau kamu mau tetap di keluarga ini, nikahlah. Rina merasa terjebak. Apakah dia harus mengorbankan cintanya untuk Maya? Malam itu, Rina bertengkar dengan Lina. Kamu egois. Kamu dapat bayi dariku, tapi sekarang kamu dorong aku menikah pria. Lina balas, aku ingin kamu bahagia seperti aku. Hidup dengan Maya tak akan mudah di sini. Rina sadar, Lina takut pada masyarakat. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, dan diskriminasi merajalela. Rina mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Maya menelepon, kembalilah. Kita bisa pergi ke Bali, mulai baru. Rina ragu. Dia mencintai Maya, tapi juga keluarganya. Keputusan ini menyiksa. Akhirnya, dia memilih untuk bicara jujur lagi dengan ayahnya. Pak, aku tak bisa ubah siapa aku. Tapi aku tetap anakmu. Ayahnya diam, tapi matanya basah. Ini adalah awal perubahan. Atau akhir. Ayah Rina keluar dari rumah sakit setelah seminggu, tapi kondisinya masih lemah. Rina tetap tinggal di rumah, membantu ibunya. Setiap hari, dia merasakan tekanan. Tetangga mulai bergosip. Anak Pak Budi yang bungsu katanya tak mau menikah karena suka sesama. Kata-kata itu menusuk. Di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, nilai-nilai tradisional kuat.
Rina merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Maya datang berkunjung, tapi ayah Rina tak menyambut. Dia temanmu. Jangan bawa dia ke sini lagi, katanya. Rina marah, tapi diam dia tak ingin memperburuk kesehatan ayahnya. Maya pulang dengan hati sedih. Aku tak tahan melihatmu seperti ini. Rina merasa terbelah. Cintanya pada Maya kuat, tapi ikatan keluarga tak mudah putus. Lina mencoba mediasi. Rina, bicaralah dengan psikolog. Mungkin ini AC. Rina tersinggung. Ini bukan AC. Ini aku. Lina mundur, tapi Andi ikut campur. Rina, pikirkan bayi kami. Dia ponakanmu. Kalau kamu pergi, dia tak akan kenal bibinya. Rina terguncang. Bayi itu, yang lahir dari telurnya, adalah bagian dari dirinya. Apakah dia harus mengorbankan identitasnya untuk anak itu? Suatu hari, Rina bertemu dengan komunitas LGBT di Jakarta melalui online. Mereka berbagi cerita serupa, penolakan keluarga, tapi juga penerimaan lambat laun. Rina terinspirasi. Dia memutuskan untuk ajak Maya ke acara komunitas. Di sana, mereka bertemu pasangan lesbian lain yang sukses menyembunyikan hubungan sambil menjaga keluarga. Tapi Rina tak ingin sembunyi selamanya. Aku ingin bebas, katanya pada Maya. Kembali ke rumah, konflik baru muncul. Ayah Rina menemukan pesan dari Maya di ponsel Rina. Kamu masih hubungi dia, tanyanya marah. Rina mengaku. Ya, Pak. Aku cinta dia. Ayahnya memukul meja. Keluar. Aku tak punya anak seperti kamu. Rina menangis, tapi pergi. Dia pindah ke apartemen Maya. Di sana, dia merasakan kelegaan, tapi juga kesedihan mendalam. Harga kebebasan adalah kehilangan keluarga. Lina menelepon berulang kali. Kembalilah, Rina. Bapak menyesal. Tapi Rina tahu itu bohong. Ayahnya teguh. Maya mendukung, kita bangun keluarga kita sendiri. Mereka mulai rencanakan masa depan, mungkin pindah ke Yogyakarta di mana komunitas lebih terbuka. Tapi Rina masih ragu. Apakah dia salah meninggalkan keluarga? Beberapa bulan kemudian, bayi Lina sakit. Rina mendapat kabar dan buru-buru ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu keluarga. Ayahnya melihatnya, tapi tak bicara. Lina memeluknya. Terima kasih datang. Rina melihat bayi itu mirip dirinya. Emosi membuncah. Andi bilang bayi ini butuhmu, Rina. Ini adalah momen odd or though. Apakah Rina harus kembali? Rina memutuskan untuk bantu merawat bayi. Dia tinggal sementara, tapi dengan syarat, keluarga tak boleh campur urusan pribadinya. Ayahnya setuju dengan enggan. Tapi tekanan tetap ada. Ibu Rina bilang cari pria, nak. Untuk masa depan. Rina lelah. Dia mulai meragukan hubungannya dengan Maya. Apakah cinta ini layak dengan semua penderitaan? Maya merasakan perubahan. Kamu menjauh. Rina mengaku. Aku takut, Maya. Keluargaku penting. Maya marah. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Pertengkaran meledak. Maya pergi, meninggalkan Rina sendirian. Rina merasa hancur. Pengorbanan demi keluarga justru kehilangan cinta sejatinya. Apakah ini pilihan yang salah? Rina menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesepian. Maya tak jawab telepon. Rina bekerja, tapi pikirannya terganggu. Di kantor, rekan kerja bertanya kenapa murung. Rina tak bisa cerita. Di Indonesia, coming out di tempat kerja berisiko diskriminasi. Dia merasa terisolasi. Lina datang ke apartemen Rina.
Maya pergi, tanyanya. Rina mengangguk. Lina memeluknya. Ini karena kami, ya. Maafkan aku. Untuk pertama kalinya, Lina mengakui kesalahannya. Aku seharusnya dukung kamu dari awal. Bayi ini ada karena kamu dan aku tak hargai itu. Rina menangis. Ini adalah awal rekonsiliasi saudara. Ayah Rina menelepon. Pulanglah, Rina. Kita bicara. Rina pergi. Di rumah, ayahnya bicara pelan. Aku tak paham gaya hidupmu, tapi kamu anakku. Ini bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Rina bersyukur. Tapi dia rindu Maya. Dia memutuskan untuk cari Maya. Maya ditemukan di kai aurit mereka. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Rina. Maya ragu. Kamu pilih keluarga daripada aku. Rina jelaskan, aku ingin keduanya. Tolong beri kesempatan. Maya setuju, tapi dengan syarat, Rina harus tegas dengan keluarga. Mereka kembali bersama, lebih kuat. Konflik baru muncul saat keluarga tahu Maya kembali. Ayah Rina marah lagi. Tak boleh. Tapi Rina berdiri teguh. Ini hidupku, Pak. Lina dukung Rina kali ini. Biarkan dia bahagia, Pak. Andi juga setuju. Perlahan, ayah Rina melunak. Dia mulai baca tentang LD, meski sulit. Rina dan Maya mulai hidup terbuka lebih, bergabung komunitas. Mereka hadapi tantangan sosial, seperti tatapan aneh di jalan. Tapi mereka kuat. Rina sadar perjuangan ini tak pernah berakhir, tapi layak. Pengorbanannya untuk bayi membuka jalan untuk penerimaan. Suatu hari, di pesta ulang tahun bayi, Rina diundang resmi. Maya ikut, meski ayah Rina diam. Ini adalah momen emosional. Rina pegang bayi, merasa bangga. Tapi di balik senyum, ada luka. Harga yang dibayar tinggi, pertengkaran, kesepian, hampir kehilangan Maya. Tahun berlalu, Rina dan Maya hidup bahagia di Jakarta. Keluarga Rina lambat laun terima, meski tak sepenuhnya. Ayahnya kadang bicara dengan Maya, meski kaku. Lina menjadi sekutu terbesar Rina. Bayi, sekarang balita, memanggil Rina Bibi. Rina merasa lengkap. Tapi masyarakat tetap tantangan. Berita tentang undang-undang anti-LGBTQ membuat mereka cemas. Rina bergabung advokasi, berjuang untuk hak. Ini adalah Ode Orthogt, apakah perubahan mungkin di Indonesia? Kisah Rina mengajarkan bahwa pengorbanan tak selalu dihargai seketika, tapi bisa membuka pintu. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mengorbankan identitas diri demi keluarga, atau kebebasan lebih penting?